Kakek Wahyu menguliti para pembenci Pak Jokowi yang selama ini selalu bicara soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Dia mengatakan ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir manusia. Dia itu goblok yang ngomong kayak gitu. Di seluruh dunia yang namanya ekonomi ya dikuasai oleh segelintir manusia. Di negara Islam contohnya, negara-negara Arab yang menguasai ekonomi ya segelintir manusia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan mau reaksi bagaimana kakek barbar ini kembali menyoroti pernyataan-pernyataan yang selama ini diselentingkan oleh segelintir orang di Indonesia ini, yaitu soal ekonomi. Ada dua tokoh yang selama ini sering bicara soal ekonomi ini adalah ekonomi liberal yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di antaranya itu adalah Rizal Ramli. Itu sengaja disemburkan oleh Rizal Ramli agar orang-orang yang selama ini berpikiran pendek itu kemudian terglorifikasi di dalam pikirannya bahwa memang negara ini adalah memelihara oligarki-oligarki. Padahal menurut kakek Wahyu atau kakek barbar ini, bahwa di hampir seluruh negara di dunia yang namanya perekonomian itu memang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sebutlah misalnya salah satu negara yang beliau sebut adalah negara Islam atau Arab Saudi misalnya. Tentu lingkungan kerajaan yang lebih banyak menguasai ekonomi. Nah, bagaimana selengkapnya dari pernyataan Babe Wahyu ini atau kita kenal dengan kakek Wahyu ini? Bagaimana pernyataan kakek Wahyu? Coba kita simak secara bersama-sama. Lu tahu nggak, sadar nggak kalau suka ditipu, dibohongi oleh intelektual, elit ekonomi, elit politik. Dia mengatakan ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir manusia. Dia itu goblok yang ngomong kayak gitu. Di seluruh dunia yang namanya ekonomi ya dikuasai oleh segelintir manusia. Di negara Islam contohnya, negara-negara Arab yang menguasai ekonomi ya segelintir manusia. Ya raja-rajanya. Di Brunei Darussalam yang menguasai ekonomi ya rajanya saja, Sultan Bukiyah. Di Cina, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana ekonominya hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Demikian juga di dunia barat, di liberal, di Amerika, ekonomi dikuasai segelintir manusia seperti Bill Gates, Elon Musk. Demikian juga di India, negara Hindu, dikuasai oleh segelintir manusia. Jadi elit-elit itu yang ngomong bahwa kita itu dikuasai oleh segelintir politik, segelintir orang ekonominya, itu blow on. Dikiranya ada negara yang ekonominya tidak dikuasai oleh segelintir manusia. Gak ada blow on. Jadi blow on. Justru kenapa blow on? Karena iri melihat orang-orang yang dibencinya, terutama orang Cina dan Yahudi yang menguasai itu. Kalau yang di negara Arab, Brunei itu yang menguasai raja, itu karena kekuasaan. Tapi di negara-negara liberal yang menguasai perekonomian itu siapa saja bisa. Tidak penguasa bisa, itu di negara-negara liberal. Nah, yang bisa itu adalah orang yang cerdas, bukan kayak. Oke, kita sudah nonton sama-sama bagaimana kakek Wahyu menguliti para pembenci Pak Jokowi yang selama ini selalu bicara soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Ya, menurut kakek Wahyu itu memang sengaja mereka teriakkan untuk mengarahkan kepada orang-orang Cina yang ada di Indonesia, karena memang di Indonesia ini dominan. Di antara mereka banyak yang memiliki kekayaan, tetapi bagi kakek Wahyu
dia berasumsi bahwa ini tidak saja terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia hal tersebut terjadi. Nah, saya kira memang paparan kakek Wahyu ini sangat rasional, dan di mana-mana yang namanya memang ekonomi itu pasti dikuasai oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, teknokrat, dan pekerja ulet yang tidak gampang menyerah dengan situasi yang dia hadapi. Nah, inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk frustasi yang selama ini nyinyir terhadap pemerintah kita, dan giliran ada bantuan dia yang lebih duluan antri. Tetapi paling menyinyiri pemerintah adalah mereka-mereka ini. Oke, jadi saya kira jelas ya apa yang dimaksudkan oleh kakek Wahyu di sini. Intinya bahwa kalau mau survive secara ekonomi harus bekerja keras, bekerja cerdas, ya tentu harus punya pengetahuan. Jangan seperti kadrung-kadrung yang kerjanya hanya nyinyir menunggu jadwal demonstrasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.